Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kawan sekalian, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalil dari Al-Qur'an tadi yang sudah kita baca, Quran surah Al-An'am ayat 159 menjelaskan tentang berpecah belahnya, bergolong-golongannya orang-orang dalam perkara ini. Kemudian siapa yang masuk bergolong-golongan di sini? Imam Muhtiyah mengatakan adalah hazil ayatu ta'ummu 'alal ahwa. Mereka yang bergolong-golongan di sini adalah mereka orang-orang yang mengikuti hawa nafsu mereka. Kemudian orang-orang yang mengikuti wal bid'ah wasyuzu' fil furu'. Ya, wasyuzu' dalam masalah furu'. Kemudian kita akan membahas setelah dari Al-Qur'an ini hadis-hadis, dalil-dalil dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-adillatu minas sunnati nabawiyyah al-zamin bid'i. Ini dalil-dalil ancaman keras dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalil pertama adalah hadis yang dibawakan oleh sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu fi khutbatihi. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan ini di setiap khutbahnya, hampir-hampir beliau tidak pernah meninggalkannya. Ya, dan ini sering kita dengar. Amma ba'du, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa inna khairal hadis kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah. Adapun setelahnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik ucap, sebaik-baik pembicaraan atau sebaik-baik kalam adalah kalamullah, ini kitabullah Al-Quranul Karim. Kemudian sebaik-baik petunjuk dalam memahaminya adalah petunjuknya Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Sebaik-baik perkara baru, ya, sebaik-baik urusan adalah perkara yang diada-adakan, dan setiap yang diada-adakan itu adalah kesesatan. Kemudian dalil yang kedua dari hadis Rasulullah SAW adalah hadis yang dibawakan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man dala 'alal huda, siapa di antara kita yang memberikan petunjuk kepada orang lain, kana lahu min ajri mislu ajuri atau ujuri man yattabi'ahu la yanqusu dzalika min ujuri syai'a, maka dia akan mendapatkan pahala, ya, semisal pahala orang-orang yang mengikutinya tanpa dikurangi sedikit pun dari pahala tersebut. Iya, orang memberikan petunjuk, kita nih memberikan petunjuk kepada orang lain jalan kebenaran, kita dapat pahala, dia dapat pahala tanpa mengurangi pahala kita sendiri atau tanpa mengurangi pahala orang tersebut. Ini kalau kita memberikan petunjuk. Demikian pula waman da'a ila dhalalah, siapa yang menyeru kepada kesesatan. Oh, ini loh, ya, siapa yang mengajak yasinan, siapa yang mengajak tahlilan misalnya. Yasinan sekali lagi kita kan indah Quran, tidak dilarang. Siapa yang larang baca Al-Quran? Ya, ini syariat Allah yang teramat agung membaca Al-Quran, ya kan? Iqra'ul Quran wastami'u lahu, kan? Bacalah, kan dibacakan apabila dibaca iza quri'a Al-Quran, apabila dibacakan kalian Al-Quran maka dengarkanlah, diam dan dengarkanlah. Jelas syariat Allah membaca Al-Quran, tapi caranya, tempatnya atau keyakinan itu yang dilarang dalam Al-Quran, itu yang dilarang dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang mengajak tersebut, mengajak kepada kesesatan, ya, maka dia kana alimil ism, dia berdosa. Ya, berdosa. Man tabi'ahu mislu asami man tabi'ahu la yanqusu dzalika min asamihi syai'a. Dia berdosa, saya berdosa, jangan saya. Dia berdosa, yang mengajak tadi pun berdosa, ya, tanpa dosanya dikurangi sedikit pun dari kedua orang tersebut. Taib. Hadis yang lainnya adalah hadis yang dibawakan oleh sahabat Irbad bin Sariyah. Kata Nabi SAW, kata Irbad bin Sariyah, shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zata yaumin. Suatu ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah salat bersama kami, ya, atau suatu hari. Tsumma aqbala alaina, kemudian Nabi SAW setelah itu menghadap kami. Ini sunnahnya sholat, ya, setelah salam langsung menghadap kepada kami. Iya. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam waktu itu ditinggalkannya zikir.
ditinggalkannya zikir. Karena ada sesuatu yang lebih berharga di situ, yaitu memberikan nasihat, memberikan wejangan kepada para sahabat. Ya. Kemudian apa nasihatnya? Fawa'adhana mau'izatan balighatan zarafat minhal uyun wajilat minhal qulub. Ya, ini dijelaskan oleh sahabat bin Ariyad karena beliau merasa nasihat yang disampaikan oleh Nabi SAW itu benar-benar nasihat yang sangat menggugah, benar-benar nasihat yang membuat hati orang bergemetar, yang membuat hati seseorang menangis, ya, mata seseorang meneteskan air mata. Itu nasihat Nabi SAW. Maka seseorang mengatakan, faqala qailun ya Rasulullah, wahai Rasulullah SAW, ka'anna hazihi mau'izatu muwaddi', famaza ta'hadu ilaina ya Rasul. Nasihat barusan itu seakan-akan itu engkau memberikan nasihat perpisahan kepada kami. Ya, benar-benar ya dalam gitu. Benar-benar dalam, sampai-sampai kami ada yang menangis, ketakutan, gemetar begitu. Ya, kalau begitu ya Rasulullah, ya, apa yang engkau wasiatkan, apa yang engkau nasihatkan kepada kami? Maka Nabi SAW mengatakan, usikum bitaqwallahi azza wajalla. Aku nasihatkan kalian untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan, ini nasihat ya. Wasiat yang paling agung dari Rasulullah SAW melalui Rasulullah SAW. Ini wasiat takwa. Dengan konsep takwa ini, ikhwan, bangsa kita ini itu pasti akan makmur, pasti akan berkah. Iya. Wa inna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna barakatan alaihim, ya, minas sama'i wal ardh. Seandainya penduduk langit dan bumi ini, penduduk bumi ini mereka bertakwa, mereka beriman kepada Allah, mereka bertakwa kepada Allah, maka akan kami bukakan pintu-pintu keberkahan dari langit dan bumi. Jadi kalau mau, ini konsepnya itu ya. Nah, jelas ayatnya. Kemudian kata Nabi SAW, was-sam'i wa tu'ah, taatlah engkau, dengarlah, kemudian taatlah engkau, wa in abdan habasyian, meskipun yang memerintahkan kalian waktu itu adalah seorang budak Habasyi, budak hitam. Nah, ini sekarang kita sedang di pemilu dan diresmikan pemimpin kita. Ya, maka kita baiat pemimpin yang sah saat ini, ya, meskipun dengan tidak ditunjuk secara syar'i. Ya, maka meskipun apapun keadaannya, maka tetap kita sami'na wa ta'na. Sami'na wa ta'na itu dalam perkara yang ma'ruf. Ya, kalau perkara yang mungkar, maksiat, enggak boleh kita taat. Naam. Fa innahu may ya'is minkum ba'di fasaratilafan katsiran. Wahai hambaku, wahai sahabatku, nanti nih orang-orang yang setelah kalian itu atau setelah saya ini meninggal, itu akan banyak orang-orang yang berkelompok-kelompok, banyak orang-orang yang menyimpang dari agamanya, dari ajaran yang lurus ini. Maka konsepnya, maka solusi yang aku tawarkan kepada engkau adalah fa'alaikum bisunnati. Ini solusi, tidak ada solusi lain kecuali solusi ini. Kalau engkau sahabat, ikutilah jalan saya, ikutilah petunjuk saya, bagaimana saya memahami agama, bagaimana saya berbuat, bagaimana saya melaksanakan perintah Allah dan seterusnya. Ikuti saja apa yang sudah aku lakukan. Enggak saya lakukan, jangan kalian ikuti. Ya, enggak saya lakukan, demikian pula sahabatku, ya. Wa sunnati khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, sunnah khulafa'ir rasyidin, Abu Bakar, Ali, Utsman, Umar dan seterusnya, dari kali sahabat yang 10 yang dijamin oleh Allah masuk surga. Ya, mereka sudah dijamin oleh Allah masuk surga. Ya, maka kita yang mendapatkan kabar gembira ini tentu semangat kita mengikuti mereka. Mereka sudah dijamin masuk surga, maka apapun yang mereka lakukan mustahil akan keliru, mustahil akan menyimpang. Nah, tamassaku biha adu 'alaiha binawajis, gigitlah ya tali Allah Subhanahu wa taala itu dengan gigi gerahammu dengan sangat-sangat kuat. Wa iyyakum mudasatil umur, hati-hati. Ini tahzir, peringatan dari Rasulullah SAW. Jangan kalian membuat atau mengada-adakan mengada-adakan perkara baru dalam urusan agama kami. Fa inna kulla mudasatin bid'ah, karena setiap perkara-perkara yang diada-adakan itu adalah bid'ah, dan setiap bid'ah wa kulla bid'atin dolalah. Naam. Kemudian ya,
hadis yang dibawakan Syekh di sini akan kita baca. Itu hadis ketiga, hadis yang keempat dan kelimanya apa yang dibawakan oleh Syekh Abdul Muhsin Al-Badar hafizahullah taala. Kita baca Al-Hadisul Khamis an Ummi Mu'minin Ummi Abdullah Aisyah radhiyallahu anha. Ini hadis dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Qalat, beliau mengatakan, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Siapa di antara kita yang mengada-adakan baru dalam urusan kami, hadza ma laysa minhu, ini bukan berasal dari kami. Ya, masalah agama ya, itu bukan berasal dari kami, maka fawaradun, maka itu akan tertolak. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Demikian pula dari Muslim, man amila amalan, siapa di antara kita yang berbuat satu amalan yang tidak ada perintah dari kami, yang tidak ada petunjuk dari kami dalam urusan agama tentunya, fawaradun, maka dia akan tertolak. Kenapa dalam masalah urusan agama ikhwan? Padahal masalah urusan dunia sudah ada nggak zaman Rasul? Sudah ada. Paham nggak Rasul tentang masalah urusan dunia? Paham, diserahkan kepada kita. Tapi ketika Rasul tidaklah Rasulullah mengucapkan perkara agama di sini, melainkan beliau sudah ngerti tentang masalah masalah dunia, maka nggak perlu lagi beliau untuk mentakyin perkara agama. Ya, tidak perlu Rasulullah menyebutkan mentakyin, menjelaskan dalam khusus perkara agama, karena sudah tahu maksud Rasulullah mengucapkan man amila amalan ini, ya maksudnya adalah agama, bukan perkara dunia. Karena perkara dunia sudah tahu Rasulullah SAW. Uang zaman Rasul ada yang berkebun, ada yang jadi petani, ada yang jadi pedagang, ada yang jadi bagaimana? Tukang pandai besi, buat cincin segala macamnya. Enggak perlu Rasul SAW menyebutkan itu. Ya. Baik, kita baca penjelasan saya di sini. Hadzal hadis, hadzal hadis aslun fil wazni al-a'mal zahirah. Hadis yang kita baca tadi adalah aslun, sandaran yang paling penting di dalam menimbang sebuah amalan zahir. Amalan zahir itu seperti salat, zakat, itu haji, dan amalan-amalan zahir lainnya. Timbangannya hadis ini, patokannya hadis ini. Lihatlah hadis ini. Wa annahu la yu'taddu biha illa idza kana muwafiqatan li syar'i. Maka amalan tadi itu tidak akan dianggap sah, tidak akan diterima oleh Allah kecuali amalan itu apabila cocok, apabila selaras sesuai dengan syariat Allah. Kama anal hadis, innamal a'malu binniyat, sebagaimana hadis perkara masalah niat, amalan itu sangat bergantung sekali dengan niat. Nah, hadis niat ini adalah aslun fil a'malil batinah, timbangan masalah amal batin. Jadi kalau perkara batin, acuannya, neracanya, timbangannya itu hadis niat. Kalau perkara zahir itu timbangannya, acuannya, neracanya adalah hadis man ahdatsa fi amrina hadza. Amalan batin misalnya adalah mereka khauf, roja, tawakal, inabah, taubat. Nah, itu perkara-perkara batin, perkara amalan-amalan batiniyah. Maka timbangannya amal niat ini. Nah, wa anna kulla amalin, bahwasanya segala amalan yataqarrabu bihi, yang mendekatkan diri ila Allah Subhanahu wa taala, la budda ayakuna khalisan lillah. Itu harus lillah, enggak boleh enggak. Mengharuskan seseorang ketika beramal tersebut ini khalisan lillah, benar-benar murni untuk Allah, kosong dari sesembahan pada selain Allah. Wa ayyakuna mu'tabaran biniyatihi, dan amalan yang dilakukan tadi dianggap sah tentu dengan
niatnya. Ikhlas untuk kesahannya itu dengan niatnya. Fa idza fu'ilatil ibadatu, ya, apabila seseorang sudah melakukan ibadah seperti wudu. Nah, Syekh di sini mulai menyebutkan masalah perkara-perkara zahir, amalan-amalan zahir. Seperti wudu wal ghusli minal janabah, mandi dari janabah, ya, junub, jima, ya, atau ihtilam, mimpi basah, was salati, dan salat, wa ghairi zalika, dan selain dari hal itu, dari ibadah-ibadah zahir. Idza fu'ilat 'alal khilafi syar'i, apabila ibadah yang kita lakukan tadi menyelisihi syariat, fa innaha takunu mardudah, maka amalan tadi tertolak, tidak diterima, ala sahibiha, dari pelaku yang tadi, dari orang yang melakukannya tadi, ghairu mu'tabarah, alias tidak sah, tidak sah. Wa anna al-ma'khuzah bil akhdil fasidi yajibu radduhu ala sahibihi wa la yumlak. Ya, dan perkara-perkara yang diambil akad yang rusak. Ya, ada orang membuat sebuah akad tapi akadnya rusak. Ya. Maka yajibu radduhu, maka wajib dia untuk mengembalikannya ala sahibihi, kepada pelakunya, wala yumlak, dan dia tidak berhak untuk memilikinya. Wa yadullu lidzalika kisah Asif, bagaimana hal ini, kisah ini ditunjukkan perkara ini ditunjukkan oleh kisah Asif, kisah seorang pekerja, allazi qala Nabi sallallahu alaihi wasallam li abihi, seseorang yang berkata kepada bapaknya, amal walidah, adapun seorang budak wanita, wal ghanam, dan ontanya dan kambingnya, faradda alaih, maka kembalikan. Ya, hadis ini riwayat Bukhari Muslim. Jadi gimana? Hadis ini kalau ya tidak salah saya adalah hadis seorang Arab Badui, kalau nggak salah. Arab Badui bekerja dengan orang lain. Ya. Dan orang lainnya ini punya istri. Ya, punya istri. Orang Arab Badui ini punya anak. Nah, anaknya ini kerja sama orang ini. Ya, punya dengan orang ini. Akhirnya anaknya tadi, anak orang Badui tadi menzinahi apa? Pekerjanya, dizinahi. Ketahuan, akhirnya ya minta hukum had zina. Ya, minta hukum had zina. Ya. Karena dia masih muda, maka hukumnya adalah hanya dicambuk saja, kemudian diasingkan. Kalaulah perempuan ini, istri tuan tadi, karena dia sudah nikah, harus dibunuh, dia harus dirajam, ya, sampai mati. Cuman tidak cukup di sini, dia minta tebusannya ini tadi, ya, ini budak, seorang wanita, ini untukmu, ya, karena sudah menggauli istri saya, istrimu, kata bapaknya tadi, ini anak saya, akui anak saya salah, ini tebusannya, ya, seorang budak, hamba saya wanita, kemudian ini ghanam, ini kambing 100, kalau nggak salah saya 100 ekor kambing sebagai tebusannya, plus anak saya dicambuk kemudian diasingkan. Kemudian Nabi SAW mendengar perihal ini, Nabi nggak terima, ini akad yang rusak begini nih, nggak boleh. Maka kata orang Arab Badui ini, saya ingin saya ingin wahai Nabi Muhammad, engkau mengadilinya dengan kitabullah. Taib, saya akan adili dia dengan kitabullah. Akhirnya mereka setuju diadili dengan kitabullah. Ya sudah, kitabullah menjelaskan orang yang kejadian seperti itu, yang zinahi tadi, laki-lakinya karena dia masih muda, dia harus dicambuk dan diasingkan. Kemudian dia yang perempuan, istrinya, dia harus dirajam, dibunuh sampai mati. Adapun budak wanita nggak boleh, kembalikan kepada ayahnya. Onta tadi kembalikan. Ini hukum masalah akad yang rusak. Jadi ikhwan ya, kita ini sebagai penggiat dakwah atau sekolah-sekolah, pastikan akad-akad itu tidak menyelisihi syariat.
Ya, maka segala sesuatu itu harus butuh ilmu dulu. Bikin sekolah, bikin ilmu dulu. Jangan terlalu tergesa-gesa, modal semangat iya, tapi pastikan punya ilmu dulu. Nah, siapkan kadernya, siapkan sebab akibatnya nanti harus timbang matang-matang. Ya, jangan terlalu terburu-buru. Ya, lihat rumah sakit nggak langsung bikin rumah sakit kan? Pasti mungkin kalau daerah mungkin dicari beasiswa, disekolahin dulu. Nah, jadi dibangun apa bahasanya? Non fisik atau fisik? Apa ada bahasanya? Kalau fisik bangunan, kalau non fisik berarti orang gitu ya. Siapkan SDM-nya dulu misalnya begitu. Nah, masalah tempat itu jadi kita ini pastikan akad-akadnya itu jelas tidak menyelisih syariat. Nah, kemudian wa yadullu al-hadis ala man ibtada'a bid'ah laysa laha aslun min asy-syar'i fa huwa mardudun. Hadis yang kita baca di atas hadis yang kita baca di atas tadi, bahwasanya orang-orang yang membuat bid'ah yang tidak ada asal muasalnya dari syariat, maka itu adalah tertolak. Ya, wa sahibuha mustahiqqun lil wa'id. Masyaallah. Dan pelakunya ini berhak mendapatkan ancaman, atau bahasa kitanya halal, dia diberikan hukuman. Ya, halal diberikan hukuman. Apa hukumannya? Faqad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fil Madinah. Nabi SAW telah bersabda ketika beliau berada di Madinah. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Man ahdasa fiha hadasan. Siapa di antara mereka yang memunculkan perkara baru dalam agama kami? Siapa orang yang memunculkan perkara baru dalam agama kami? Au awa muhdisan, ini yang saya maksudkan tadi. Atau orang-orang yang melindungi para pelaku bid'ah atau ahli bid'ah. Melindungi di sini maksudnya adalah radiya bil bid'ati, ridho terhadap bid'ahnya. Yang kedua, tsumma la yunkiruha ala qalbi, atau lam yunkirha alaihi, tidak mengingkari sama sekali. Ridho atau membenarkan paling ya, atau ini, maka dia akan berhak. Orang seperti ini kata Nabi SAW, orang ini berhak atau halal ancaman Allah. Apa ancaman Allahnya? Apa hukuman Allahnya? Fa'alaihi la'natullah, halal laknat Allah kepadanya. Laknat Allah ini Allah hilangkan rahmat, Allah hilangkan keberkahan hidupnya, Allah hilangkan keberkahan dagangannya, Allah hilangkan keberkahan anak dan istrinya. Ya, selama itu ada sangkut pautnya dengan dirinya, Allah laknat. Ini ya ancaman keras dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bukan Allah saja yang ikut melaknat, wal malaikati, malaikat pun ikut melaknat orang-orang yang berusaha menolong, orang-orang yang berusaha melindungi, orang-orang yang berusaha meridhoi, orang-orang yang tidak mau mengingkari perbuatan itu. Wan nasi ajmain, dan seluruh manusia ikut melaknat. Hadisnya sahih, Bukhari dan Muslim, tidak diragukan akan kesahihannya. Hati-hati. Nah, kemudian riwayah saniyah, ya, riwayah yang kedua. Riwayah yang kedua itu maksudnya adalah man amila amalan laisa alaihi amruna fawaraddun. Itu riwayat yang kedua. Allati indal muslim, yang dikeluarkan oleh Muslim, a'ammu min riwayat allati fi sahihain, itu lebih umum daripada riwayah dari sahihain Bukhari dan Muslim di atas. Ya, man adasa fi amrina tadi. Itu lebih umum. Li'annaha, hadis tersebut tashmalu man amila bid'ah, mencakup orang yang berbuat bid'ah. Hadis di atas ya mencakup orang yang berbuat bid'ah, sawa'un kana huwa muhdas laha, baik dia sendiri yang melakukannya, au masbuqan, atau orang lain ila ihdasihi yang melakukannya,
wa taba'a man ahdasahu, atau orang yang ikut-ikutan. Nah, ini yang kita bedakan tadi ya. Tidak sama, dibedakan. Pelaku bid'ahnya, orang lain yang melakukannya, ini perbuatannya itu, atau orang yang ikut-ikutan melakukannya. Kalau dia sendiri misalnya, pelakunya sudah jelas, dia paham akan apa yang dia lakukan. Kalau orang perbuatannya tadi, boleh jadi dia kena syubhat. Kalau yang ketiga ikut-ikutan karena kejahilan, enggak bodoh. Nah, ini maksud hadis di atas ini mencakup ya orang yang melakukan bid'ah. Orang yang melakukan bid'ah itu pelakunya, ya, kemudian orang yang mengajaknya, kemudian orang yang ikut-ikutan. Pelaku, orang yang mengajaknya, dan orang yang ikut-ikutan. Nah, bahasa sayanya kiainya, orang yang ngundangnya, orang yang sedang ngundang acaranya itu, atau orang yang ikut-ikutan yang ngundangnya tadi. Itu bahasa sederhananya saya gitu. Saya itu tiga-tiganya dapat laknat itu. Ya, orang yang pasang tendanya, orang yang pasang potong ayamnya, kayaknya terrealisasinya wasilah bid'ah itu kena laknat semua itu. Hati-hati. Maka bagaimana Ustaz, tetangga saya Ustaz, bibi saya Ustaz, emak saya, ndeng saya, bapak saya, sampaikan dengan perkara yang lembut, bid'ah. Jangan sampai rendah. Iya, sampaikan dengan cara yang lembut, dengan perbuatan ya. Alhamdulillah apa yang kami lakukan dari 15-an tahun yang lalu, akhirnya alhamdulillah sekarang mereka terima, meskipun cacian, makian, terus macamnya. Ya, anak durhaka lah. Ya, tapi tetap saya sampaikan, Bu, ya untuk saat ini, khusus untuk ini saya belum sanggup untuk ikut-ikutan, belum sanggup untuk bertanggung jawab kepada Allah. Udah gitu aja. Ya, untuk perkara ini belum sanggup saya bertanggung jawab. Apa yang saya siapkan hujah saya menghadap Allah? Kenapa engkau lakukan ini dulu pada Rasul nggak lakukan? Tidak sanggup saya. Kalau kamu sanggup ya silahkan, mohon maaf, jangan bawa saya terlibat dalam masalah ini. Sudah. Itu yang namanya orang yang hikmah itu begitu. Semalam kita bahas di Tawabun itu seperti itu. Orang yang hikmah itu dia ya ketika dizalimi nggak manut aja dizalimi. Ya, dia bisa menampakkan dirinya santun begitu. Ini juga seperti itu. Ketika kita dihadapkan dengan perkara-perkara bid'ah, maka tampakkan sikap santun kita. Jangan nampakkan kesikap bengisan kita, arogan kita, jangan. Enggak, pokok nggak mau. Ini perkara bid'ah, sesat neraka. Udah, nggak mau saya. Kamu mau menjamin saya, menyalurkan saya? Jangan pernah katakan demikian. Ini juga akan menyakiti. Anak saja yang santun seperti itu bahasanya, Bapak-Ibu sekalian ya, dia dianggap anak durhaka. Alhamdulillah. Orang-orang yang mendakwakan di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, ya, ini sudah sunnatullah yang telah digariskan bawakan oleh Allah sampai hari kiamat. Ini tidak akan pernah dihapus. Orang-orang yang mengikuti jejak Rasul, dia pasti siap untuk dicela, siap untuk dijatuhi kehormatannya, siap diolok-olok dan seterusnya. Nah, kemudian wa makna qaulihi ta'ala, wa makna qaulihi fil hadis. Makna perkataan dalam hadis raddun ya. Ai mardudun alaih. Ini ditolak atasnya. Wa huwa min itlaqil masdar iradati ismi maf'ul ya. Maksudnya adalah penggunaan masdar itu, penggunaan masdar tersebut untuk tujuan isim maf'ul. Ini nahwu ya. Jadi sederhananya gini, raddun itu kalimat masdar ya. Raddun itu masdar. Masdar itu sumber asal katanya, raddun. Nah, dibuatlah mardudun alaih ini sebagai isim maf'ul. Isim maf'ul itu objeknya. Kalau raddun kan masdar artinya apa? Yang tertolak. Kalau mardudun alaih yang ditolak, objeknya. Kalau masdarnya adalah tertolak. Ya. Contoh, mislu. Buatkan sahih di sini ya.
Khalqin bimakna makhluqin. Nah, khalqin itu masdar, tapi maknanya yang dimaksud itu yang diciptakan. Ya, masdarnya khalqin, kemudian isim maf'ulnya atau objeknya itu adalah makhluqin. Demikian pula wa naskhin, ini masdarnya. Ya, bimakna mansukhin. Naskhin ini adalah terjemahannya menghimpun, menghimpun, maknanya adalah dihimpun. Ya. Sama tadi radda. Ya, raddun ini masdar. Jadi maksudnya adalah yang ditolak. Jadi perkara agama yang tidak ada sumber yang dari perintah Nabi ditolak, yang ditolak itu. Perkara agama yang tidak ada sumber dari Rasul itu yang ditolak. Nah, wal makna fa huwa batilun ghairu muta'addi bihin. Jadi maknanya radd itu adalah batil ghairu mu'taddin bihi. Ini enggak dianggap, ya, perbuatan tersebut tidak dianggap. La yadkhulu tahta al-hadis, ya, dikeluarkan dalam hadis tersebut, ya, tidak termasuk. Makna hadis itu adalah makana fil masalih fi hifzid din, ya, apa-apa atau segala sesuatu yang kemaslahatannya itu untuk dalam masalah menjaga agama, itu dibenarkan, tidak masalah kita ambil, ya, meskipun tidak pernah ada zaman Rasul, tidak masalah untuk kita ambil, selama masalah itu atau wasilah-wasilah itu bisa menjaga agama. Misalnya kita rekam seperti ini sampainya syariat Allah kepada orang lain yang nggak bisa hadir misalnya. Contohnya ini adalah murid-murid anak di PKBM itu, anak wajibkan mereka untuk ikut, ya, wajibkan untuk mereka ikut belajar kitab seperti ini, sampai kepada mereka meskipun mereka nggak bisa hadir di sini. Nah, mereka itu, Pak, setiap apa yang saya sebutkan di sini mereka tulis itu, ya, mereka tulis, nanti mereka ketik ulang, nanti akhir jadi sebuah buku, ya, akhir jadi sebuah buku. Nah, au musilan ila fahmihi wa ma'rifatihi, atau wasilah-wasilah atau pengantar-pengantar agar menuju pemahaman atau pengetahuan, itu tidak masalah, ya. Kal jam'il Quran fi masahif, seperti kita mengumpulkan Al-Quran dalam satu mushaf. Zaman Rasul Al-Quran dikumpulkan enggak? Enggak ada, ya. Tidak ada zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam Al-Quran dikumpulkan. Nah, setelah zaman Rasul ada ide dari para sahabat untuk dikumpulkan karena banyaknya para qari, ya, di zamannya meninggal, khawatir ini akan hilang, makanya ada masukan-masukan, maka ini tidak masalah, ya. Demikian pula tadwini ulumil lughah wa nahwi, menyusun kurikulum seperti atau pengantar-pengantar ilmu lughah atau nahwu. Ini bukanlah dianggap bid'ah, ya, bukanlah dianggap bid'ah. Wa ghairi zalika, ilmu mustalahul hadis, ilmu fiqih, ilmu usul fiqh, ilmu balaghah, ilmu tafsir, usul tafsir, itu zaman Nabi SAW itu tidak ada, ya, tidak ada zaman Nabi SAW. Tapi qarinah untuk mengantarkan itu ada, cuma nggak dibukukan saja, ya. Bahasa kitanya apa? Tersirat dan setelah tersirat, bagaimana? Bahasa tersirat atau non sirat, mana bahasa Indonesia di sini? Lupa ada, ya. Di zaman dulu ilmu itu nggak ada zaman Rasul, tapi arahnya sampai yang disampaikan Rasul itu sudah mengarah ke sana, ya, sudah mengarah ke sana. Oh, ini halal kata Rasul, ini haram kata Rasul, itu sudah ada qarinah yang mengantarkan ke sana, itu sudah ada, cuman tidak ada dibukukan secara teratur. Ya, maka perbuatan seperti ini tidak dianggap bid'ah. Nah, kemudian yang berikutnya, al hadisu yadullu bi itlaqihi ala raddi kulli amalin mukhalifin lil syar'i. Hadis ini menunjukkan secara mutlak, ya, ini bantahan terhadap orang-orang atau tertolaknya seluruh amalan yang menyelisihi syariat. Ya. Dua hadis yang kita baca tadi,
Ini menunjukkan secara mutlak atau bantahan atau tertolaknya seluruh amalan yang dilakukan orang-orang yang menyelisihi syariat Rasul atau syariat Allah. Walau kana qasdu sahibihi hasanan, meskipun tujuannya itu tujuan orang yang melakukannya baik. Ya. Masih ingat enggak bagaimana dulu sahabat Nabi yang melihat ibadah Nabi enggak seberapa? Akhirnya dia ingin apa? Enggak nikah selama-lamanya, enggak puasa juga, enggak tidur juga. Mendengar seperti ini, antum qala wa qaza wa kaza. Antum ya, kalian ini ya kemarin mengatakan demikian-demikiannya. Ketahuilah. Ya, ketahuilah ana, ya sesungguhnya sana aya arqud wa anam. Ya, saya juga terbangun, juga saya tidur. Saya asum wa uftir. Saya juga puasa, saya berbuka. Wa ana uzawwijul mar'ah, dan saya pun juga menikahi wanita. Nah, antum menyelisihi. Ini kan tujuannya baik, baik. Rasul saja sudah dijamin oleh Allah dosanya yang telah berlalu diampuni dan juga dijamin dalam masuk surga, tapi masih amalannya sedikit. Begitu saja. Apalagi kita bukan Rasul, tentu jauh lebih layak lagi untuk beramal lebih banyak ketimbang Rasul. Maka istidlalnya, semangatnya, niat baiknya, tapi tidak sesuai dengan petunjuk Rasul, akhirnya tidak diterima. Wa yadullu alaihi kisah sahabiyyin alladzi zabaha udhiyatahu qabla salatil Id. Nah, kisah ini juga ma'ruf kita dengar. Ini kisah seorang sahabat yang semangat menyambut hari lebaran Idul Adha. Akhirnya beliau menyembelih sembelihan sebelum dilaksanakan salat Id. Tujuannya baik. Kalau riwayat itu kalau nggak salah, beliau bisa memberi kepada tetangga, bisa memberi kepada anaknya, kerabatnya, atau bisa setelah pulang bisa langsung jamu sahabat-sahabat yang ingin